Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih bisa ketemu lagi dalam pembelajaran jarak jauh. Kalau yang kemarin, Senin kemarin kita melakukan kegiatan pembelajaran jauh-jauh luring. Sekarang yang kita akan ajarkan adalah pembelajaran jarak jauh sistem daring. Materinya masih hal yang sama, yaitu tentang optimis, ikhtiar, dan tawakal. Kalau yang kemarin itu terfokus pada materi yang terkait dengan pengerjaan soal-soal secara luring, kali ini kita akan mempelajari tentang dasar-dasar materi optimis, ikhtiar, dan tawakal. Mari kita teruskan dengan mempelajari tujuan pembelajaran dulu. Tujuan pembelajaran kali ini adalah setelah kamu nanti mengikuti uraian pembelajaran pada pagi hari ini, diharapkan kamu akan mampu menjelaskan definisi atau pengertian optimis yang kemarin sudah saya sampaikan atau sudah saya tanyakan pada materi luring. Yang kedua, setelah pembelajaran selesai ini, kamu juga mampu menjelaskan definisi ikhtiar. Yang ketiga, setelah pembelajaran ini nanti juga diharapkan kamu semua mampu menjelaskan definisi tawakal. Untuk selanjutnya, marilah kita buka dalam buku materi halaman 137, yaitu di sana akan kamu temukan dasar-dasar pengertian optimis, ikhtiar, dan tawakal, yaitu dalam Quran surat Az-Zumar ayat yang ke-53, dan selanjutnya Quran surat An-Najm ayat 39 sampai 42 dan Quran surat Al-Imran ayat 159. Mari kita buka dulu dalam buku paket halaman 137. Di sana ada dasar-dasar pengertian optimis, ikhtiar, dan tawakal. Yang pertama kita buka Quran surat Az-Zumar ayat 53 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Artinya, katakanlah hai hamba-hambaku, maksudnya katakanlah hai Muhammad, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Kalau kita artikan satu persatu, itu artinya qul, itu katakanlah hai Muhammad. Ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri. La taqnatu mir rahmatillah. Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Sungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sekarang kita perjelas pengertian optimis. Optimis itu adalah sifat yang memiliki harapan positif dalam menghadapi segala hal atau persoalan.
Kebalikan dari optimis adalah pesimis, yang berarti sifat orang yang selalu berpandangan negatif dalam menghadapi segala hal atau persoalan. Sifat optimis termasuk perilaku terpuji yang harus dimiliki oleh seorang muslim, karena sifat optimis akan selalu melahirkan pikiran positif dan prasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita optimis dengan apa yang kita cita-citakan, kita harus berprasangka baik. Kebaikan itulah yang akan menghadirkan semangat dalam hidup. Itulah yang dinamakan optimis. Sedangkan ciri-ciri orang yang bersifat optimis ini minimal memiliki 5 ciri. Sifat itu adalah satu, memiliki harapan yang baik saat sebelum melakukan sesuatu pekerjaan. Jadi kalau kamu akan punya rencana, punya cita-cita, kamu sudah berprasangka baik bahwa cita-cita akan tercapai, itu ciri-ciri orang yang optimis. Sehingga yang kedua akan melahirkan kelakuan atau melakukan sesuatu dengan penuh hati, sepenuh hati. Akhirnya akan timbul semangat untuk melakukan sesuatu itu dengan sepenuh hati, konsentrasi penuh. Yang ketiga, menyukai, saya ulangi, mensyukuri keberhasilannya dan mengevaluasi kekurangannya. Nek wis berhasil dari yang direncanakan itu, disyukuri bahwa ini bukan hasil kerja sendiri, tapi merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namanya syukur. Andaikan tidak berhasil, maka dievaluasi kekurangannya itu apa ini saya kemarin. Itu namanya ciri-ciri orang yang bersifat optimis. Yang keempat, selalu husnudon. Husnudon itu berbaik sangka. Sangkaan itu baik bahwa kalau kamu berdoa, pasti saya punya harapan doa ini akan segera terkabul. Yang kelima, memiliki wajah yang berseri-seri. Artinya orangnya itu sumeh sumringah, tidak cemerut, tidak melipat wajah, dan kelihatan sumpak itu tidak. Nah, itulah ciri-ciri orang yang bersifat atau yang berjiwa optimis. Selanjutnya, mari kita baca surat yang kedua, yaitu surat An-Najm ayat 39 sampai 42 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa allaisa lil insani illa ma syaa wa anna sa'yahu sawfa yura summa yujzahul jazaa'ul awfa wa inna ila rabbina muntaha. Saya ulangi, wa inna ila rabbikal muntaha. Mohon maaf, saya belum pakai kacamata mata ya. Saya baca dulu, saya ulangi. Wa anna ila rabbikal muntaha. Kalau kita artikan satu persatu, dan bahwasanya seseorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. Itu arti dari wa allaisa lil insani illa masya. Terus yang kedua, ayat yang ke-40, wa anna sa'yahu sawfa yura, dan bahwasanya usahanya itu kelak akan diperlihatkan, maksudnya dilihatkan kepadanya. Summa yujzahul jazaa'al awfa, kemudian akan diberi balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna. Wa anna ila rabbikal muntaha, dan bahwasanya kepada Tuhanmu lah kesudahan segala sesuatu. Surat An-Najm ayat 39 sampai 42. Nah, anakku, berdasarkan
ayat tadi dalam surat An-Najm yang berarti bahwa manusia itu tidak akan memperoleh apa-apa kecuali apa yang diusahakannya, itu berarti bahwa apa yang kita peroleh hari ini itu adalah apa yang kita usahakan hari ini juga. Kalau hari ini kalian itu sedang semangat belajar menempuh sesuatu yang kalian cita-citakan, besok itulah yang akan kamu terima sebagai amal perbuatanmu, sebagai buah yang sekarang kamu usahakan, itulah yang akan kamu terima. Maka ikhtiar dapat diartikan berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mencapai suatu harapan atau keinginan atau cita-cita. Jadi sungguh-sungguh bekerja, sungguh-sungguh ingin untuk mencapai sesuatu yang akan harapan, itulah yang dinamakan ikhtiar. Bahwa yang akan kalian dapat besok, itulah yang sekarang kalian itu kerjakan dengan sungguh-sungguh. Contoh-contoh ikhtiar adalah sebagai berikut. Contoh-contohnya adalah sebagai berikut. Orang yang ingin pandai harus berusaha dengan rajin belajar. Ya, yang sekarang kalian ini sedang tekuni, itulah sebagai contoh perbuatan ikhtiar. Yang kedua, orang yang ingin hidup berkecukupan harus berusaha dengan rajin dan bekerja atau rajin bekerja. Jadi kalau kamu ke depan ingin menjadi orang yang kecukupan dalam hidupnya, ya kalian harus semangat dalam bekerja. Itu satu contoh pengertian ikhtiar. Yang ketiga, orang yang ingin memiliki tabungan harus berusaha hidup hemat atau mengurangi pengeluaran. Nah, semua ini adalah contoh-contoh perbuatan ikhtiar. Selanjutnya, marilah kita buka surat Al-Imran ayat yang ke-159. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa bima rahmatim minallahi linta lahum. Walau kunta faddan ghalidul qalbi lang faddu min haulik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Ini surat Al-Imran, surat yang 159. Artinya adalah kurang lebih demikian. Maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Tawakal itu dalam bahasa Indonesia itu berserah diri. Jadi tawakal itu orang yang setelah merencanakan sesuatu dan sudah bulat akan dilaksanakan, kamu mendasarkan bahwa usahanya itu adalah karena Allah, serahkan hasilnya karena Allah. Itu artinya secara harfiah. Jadi tawakal itu dapat diartikan berserah diri kepada Allah atas hasil usaha kita setelah berusaha dengan sungguh-sungguh dan berdoa. Dengan kata lain, tawakal adalah berserah diri kepada Allah dengan sungguh-sungguh setelah melakukan usaha atau ikhtiar. Jadi jangan kamu bertawakal dulu, terserah Allah. Apapun nanti hasilnya, itu tidak boleh. Kamu mengatakanlah hasil ujian itu terserah Allah.
Tapi kamu tidak apa-apa, tidak belajar dengan sungguh-sungguh, tidak merangkum materi, tidak mendengarkan kegiatan pembelajaran, terus bertawakal pada Allah, itu tidak bisa tawakal diartikan seperti itu. Jadi kalau orang Jawa bilang itu, nek kowe pengin sugih yo kerja sing semangat. Nek kowe pengin kaya, yo berusaha untuk hemat, menabung, dan pengeluarannya dikurangi. Itu artian tawakal dalam artian secara lebih luas. Ya, dari ketiga dasar-dasar dalam pengertian optimis, ikhtiar, dan tawakal itu dapat disimpulkan bahwa dalam surat Az-Zumar ayat 39, saya ulangi, ayat yang ke-53 adalah seruan bagi hamba-hamba Allah yang melampaui batas untuk tidak putus asa pada rahmat Allah, dalam bertobat karena Allah Maha Pengampun lagi Maha Penerima tobat. Yang kedua, dalam surat An-Najm ayat 39 sampai 42 adalah bahwa seseorang yang berusaha akan mendapatkan hasil dan dari usahanya itu akan diperlihatkan kelak dengan balasan yang sempurna. Yang ketiga, Quran surat Al-Imran ayat 159 adalah seruan untuk senantiasa bersikap lembut, memaafkan, bermusyawarah, dan bertawakal. Saya kira itu kesimpulan materi pada pagi hari ini. Selanjutnya marilah kita mengevaluasi diri. Evaluasinya tidak terlalu banyak, hanya ada 3, karena kebetulan materinya ya 3. Kamu hanya membuat cerita atau narasi dalam kehidupan sehari-hari. Orang yang bertawakal kepada Allah itu dalam kehidupan sehari-hari itu bentuknya seperti apa. Contohnya umpamanya kamu dapat narasi mengenai kehidupan orang yang membutuhkan pekerjaan, kemudian berusaha menemui teman atau saudara, itu bentuk seperti ini, itu orang yang seperti apa? Apakah hanya berpangku tangan, hanya di dalam kamar, terserah. Kalau nanti hari ini saya dapat makan, ya nanti ada kiriman makanan dari atas langit, itu apakah seperti itu? Nah, kamu coba ceritakan dalam bentuk narasi atau cerita. Yang kedua, ceritakan pula bentuk orang yang berperilaku ikhtiar dalam kehidupan sehari-hari. Orang yang berikhtiar. Ikhtiar itu tadi apa artinya? Berusaha dengan sepenuh hati untuk memperoleh hasil yang memuaskan atau yang sempurna. Itu namanya ikhtiar. Coba seperti apa? Apakah mungkin kamu akan sembuh kalau kamu punya penyakit, kamu hanya diam saja? Kalau kamu sakit, ikhtiarnya kamu kemana? Kalau kamu jadi orang yang tidak pandai, ikhtiarnya kamu harus kemana? Kalau kamu butuh makan, ikhtiarnya bentuknya apa? Coba ceritakan dalam bentuk narasi. Yang ketiga, ceritakan pula perilaku manusia dalam bentuk cerita. Optimis dalam kehidupan sehari-hari. Optimis itu seperti apa bentuknya? Orang yang berjiwa optimis itu yang seperti apa? Umpamanya orang yang berdoa pada Allah, yakin bahwa harapannya itu akan dikabulkan oleh Allah, itu apakah seperti itu bisa dikatakan orang yang berjiwa optimis atau berperilaku optimis? Ceritakan dalam bentuk narasi atau cerita. Saya kira itu saja dulu. Nanti kalian bisa menyampaikan
tugas itu, evaluasi dalam bentuk tulisan dalam buku. Saya kira cukup pada pagi hari ini. Marilah kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita tutup dengan bacaan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.